Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan mempelajari, kita akan kenalan dengan yang namanya mad tabi'i harfi. Bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tasin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita awali pembelajaran mad tabi'i harfi ini dengan mempelajari, dengan mengenali rumus atau kaidah praktisnya terlebih dahulu. Perhatikan pada layar, mad tabi'i harfi yaitu ditemukan terjadinya kasus mad tabi'i pada huruf muqatta'ah. Ada mad tabi'i yang kasusnya ditemukan pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang membuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Contohnya ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada toha, ada yasin, ada hamim, ada nun, ada qaf, ada shad. Huruf-huruf yang barusan saya sebutkan yang kita temukan di pembuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran disebut dengan huruf muqatta'ah. Mad tabi'i harfi berarti ditemukan kasus mad tabi'i pada huruf-huruf muqatta'ah. Adapun peristiwa mad tabi'i harfi ini terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah yang 5 saja. Apa saja? Yang pertama adalah huruf H. Yang kedua huruf Ya. Yang ketiga huruf To. Yang keempat huruf H. Dan yang kelima huruf Ro. Huruf muqatta'ah banyak, namun kasus mad tabi'i harfi ini terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah yang 5. Contoh ya, saya tampilkan ini huruf muqatta'ah yang membuka surat Ghafir, ya, surat Al-Mu'min. Ditemukan huruf muqatta'ah 2 huruf, ha dan mim. Peristiwa mad tabi'i pada contoh hamim ini terdapat pada huruf H, karena huruf H tadi disebutkan termasuk 5 huruf ya yang di dalamnya terjadi kasus mad tabi'i. Di mana letak mad tabi'inya? Nah, kita akan mengetahui terjadinya kasus mad tabi'i ketika bunyi huruf hamim ini diuraikan dalam sebuah tulisan. Ya, hamim kalau diuraikan berarti H ini adalah huruf H dan alif. Nah, setelah kita uraikan bunyi hamim ini, maka kita akan melihat, kita bisa paham bahwa di sini telah terjadi pertemuan mad tabi'i, yaitu ada fathah bertemu alif. Sesuai dengan kaidahnya, ada fathah bertemu alif itu adalah mad tabi'i. Hamim berarti ha ini adalah contoh mad tabi'i yang terjadi pada huruf muqatta'ah,
Maka namailah mad tabi'i ini dengan sebutan mad tabi'i harfi. Contoh yang kedua, saya ambil huruf muqatta'ah di surat Yasin. Ya, ada dua huruf muqatta'ah, ya, sin. Mad tabi'i harfi terjadi bukan pada huruf sin tapi pada huruf ya. Karena huruf ya termasuk huruf yang 5 yang tadi sudah disebutkan di awal. Baik. Yasin, ya kita uraikan dengan tulisan supaya terlihat bahwa di sini telah terjadi peristiwa mad tabi'i. Ya, kalau kita uraikan dari lisan ke tulisan, maka ya ini terdiri dari huruf ya dan alif. Ya. Setelah kita uraikan dalam bentuk tulisan, maka kita bisa merasakan, menentukan, melihat bahwa pada ya ini terjadi kasus mad tabi'i. Ada fathah bertemu alif. Dalam ilmu tajwid, mad tabi'i yang terjadi peristiwanya pada huruf muqatta'ah disebut dengan mad tabi'i harfi. Contoh yang ketiga, saya ambil dari surat Toha. Ya. Surat Toha dimulai dengan huruf muqatta'ah, isinya ada dua, to dan ha. Mad tabi'i harfinya terjadi pada kedua huruf ini karena huruf to dan huruf ha dua-duanya masuk ke huruf yang 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Mari kita uraikan agar terasa bahwa di sini telah terjadi pertemuan fathah bertemu alif. Telah ditemukan kasus mad tabi'i. Kita uraikan dalam tulisan. To berarti di sini gabungan antara to dan alif. Ha kalau kita uraikan gabungan tulisan antara ha dan alif. Setelah kita uraikan, maka nampak jelas di sini kita temukan telah terjadi peristiwa mad tabi'i, yaitu ada fathah bertemu alif pada toha dan fathah bertemu alif pada ha. Dalam ilmu tajwid, mad tabi'i yang terjadi pada huruf muqatta'ah disebut mad tabi'i harfi. Contoh berikutnya saya ambil dari surat Yunus. Surat Yunus ayat pertamanya dibuka dengan huruf muqatta'ah. Isinya ada 3, ada alif, ada lam, dan ro. Dan mad tabi'i harfinya bukan terjadi pada alif, bukan terjadi pada lam, tapi terjadi pada huruf ro. Ya, agar terasa bahwa di sini telah terjadi kaidah mad tabi'i, kita uraikan dalam tulisan. Huruf ro kalau kita uraikan berarti di sini telah terjadi pertemuan ro berharokat fathah dengan alif. Dengan diuraikan dalam tulisan, maka nampak jelas di sini telah terjadi kaidah mad tabi'i. Ditemukan kasus mad tabi'i, yaitu ada fathah bertemu alif. Nah, demikian contoh-contoh mad tabi'i yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Sebutlah mad tabi'inya dengan mad tabi'i harfi. Baik, setelah kita mempelajari kaidah dan contohnya, sekarang masuk ke praktiknya, ke sesi praktiknya. Mad tabi'i harfi sebagaimana mad tabi'i yang terjadi di luar huruf muqatta'ah itu dibaca panjang 2 harokat saja. Contoh, hamim, hindari bunyi ha yang kepanjangan. Hamim. Nah, itu contoh praktek mad tabi'i pada huruf ha yang kepanjangan. Cukup 2 harokat saja.
Hamim. Contoh yang kedua, kita baca Yasin. Yasin. Ya-nya panjangkan 2 harokat, mad tobi harfi namanya. Contoh yang ketiga, Toha. Toha. Huruf to dan ha panjangkan 2 harokat, mad tobi harfi namanya. Contoh berikutnya, Alif Lam Ro. Ro dibaca panjang, lamanya 2 harokat, mad tobi'i harfi namanya. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.